Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Ibu Majda dengan tema yang berbeda dari minggu lalu. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi. Oke, integrasi adalah apa? Ada yang tahu sebelumnya integrasi itu apa? Pernah dengar nggak kalimat integrasi itu apa? Integrasi, oke. Mungkin kalian beberapa teman-teman ada yang pernah dengar, cuman nggak tahu apa itu integrasi. Integrasi itu menurut KBBI keterbauran antara satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah kesatuan dalam satu pola yang sama. Integrasi sendiri itu sebenarnya terjadi di setiap lini kehidupan di masyarakat. Tapi kita terkadang tidak menyadarinya. Apa itu integrasi? Bagaimana proses integrasi? Apa saja integrasi? Kalau di buku sosiologi kita menemukan beberapa pengertian, jenis, macamnya. Tapi terkadang teman-teman tuh pada bingung. Bu, kenapa sih kalau sosiologi itu sangat membingungkan? Terlalu banyak jenisnya, macamnya, definisinya. Sebenarnya itu nggak membingungkan. Kita itu bisa menalar setiap kejadian-kejadian di masyarakat dengan materi yang ada di buku KKET. Contoh tentang integrasi. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi, di mana integrasi sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi itu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya homogenitas kelompok. Apa sih homogenitas kelompok? Homogen itu apa? Ada yang tahu nggak? Homogenitas kelompok itu adalah sebuah kesamaan atau ada satu kesamaan dari lingkup satu masyarakat tersebut. Nah, di sini yang mempengaruhi homogenitas itu adalah kemajemukan masyarakat dan integrasi. Maksudnya gimana sih, Bu? Kok kesamaan masyarakat, kok kemajemukan gitu? Majemuk itu apa? Banyak ya. Kalau majemuk itu banyak, berarti kalau homogen harus ada satu faktor, ada satu kesamaan dari kemajemukan tersebut. Ada satu contoh. Kalau masih bingung, kita contohkan aja di masyarakat secara langsung. Contoh, di sebuah desa ada desa A, desa B. Kira-kira kalau masyarakat di desa A itu ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Maluku, ada orang Sumatera, ada orang mana lagi? Suku Baduy, nggak mungkin ya Baduy ya. Ada suku Jawa yang belum kita sebutkan, yang termasuk suku atau etnis dari kita sendiri. Semakin banyak jenisnya di sebuah masyarakat A ini, maka integrasinya semakin apa? Semakin turun. Karena apa? Susah, terlalu banyak. Mungkin nggak sih masyarakat di desa A ini lebih mudah untuk berkolaborasi, bermasyarakat, saling keterhubungan, saling mengerti, saling memahami? Mungkin nggak? Lebih ya mungkin, tapi kan tidak semudah dengan masyarakat B yang notabene adalah suku Jawa semua. Bagaimana? Paham sampai sini? Kalau semakin majemuk, semakin banyak bentuk atau sukunya di masyarakat tersebut, maka integrasinya akan semakin turun, semakin susah. Kalau kemajemukannya semakin sedikit, maka integrasinya semakin naik karena mereka punya pola pemikiran yang sama, mereka punya pola kehidupan yang sama, mereka mempunyai sifat yang sama. Andaikan orang Jawa sama orang Papua saja, dalam satu masyarakat ada orang Jawa sama orang Papua, itu akan lebih mudah terjadinya konflik. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda. Si suku Jawa ini lebih cenderung kepada orang yang sangat lebih pekewoh. Kalau di Papua itu enggak, orangnya emang keras-keras, sehingga proses integrasinya akan semakin susah karena masyarakatnya semakin majemuk. Efektivitas komunikasi, maksudnya gimana? Orang kalau sering berkomunikasi, maka proses integrasinya akan semakin mudah. Tapi kalau dia nggak pernah komunikasi, integrasinya akan semakin sulit. Contoh, nggak usah di masyarakat, kita sebagai anak muda, ketika ada ini remaja cewek sama remaja cowok, mereka sebenarnya saling punya perasaan nih, cuman mereka jarang sekali melakukan komunikasi. Katakan dia melakukan komunikasi seminggu sekali, padahal sama-sama suka. Si pasangan yang kedua, dia selalu berkomunikasi setiap hari, sehingga terjadinya hubungan itu akan lebih mudah di remaja A sama remaja B yang sering komunikasi setiap hari. Itu contoh efektivitas kelompok. Jadi kalau ada pembahasan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Ada homogenitas, ada efektivitas kelompok. Tapi kalian nggak paham, oke. Kita coba jelaskan sesuai dengan real di masyarakat. Nggak usah terlalu muluk-muluk pakai pembahasan-pembahasan yang terlalu besar. Kalian membahas tentang negara Indonesia dengan negara Malaysia. Oke, betul, bagus. Cuman di beberapa kasus teman-teman di sekolah itu terkadang masih bingung mengkaitkan, jauh banget ya, ini kok di Malaysia sama Indonesia itu jauh banget. Tapi kalau kita membahas yang deket-deket di kehidupan mereka, di kehidupan kalian, anak muda, masyarakat, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga, apa coba? Mobilitas geografi. Apa itu mobilitas geografi? Mobilitas itu apa? Menurut KBBI adalah kesiapsiagaan untuk bergerak. Hah? Apa hubungannya nih kesiapsiagaan untuk bergerak dengan geografis? Kalau kamu nggak tahu apa itu mobilitas, kamu kan taunya geografis kan? Oh, geografi. Oh, aku ada pelajaran geografi nih. Kalau mobilitas apa ya? Mobilitas. Cari di KBBI. Oh, di KBBI ternyata pengertiannya tentang kesiapsiagaan untuk bergerak. Maksudnya apa? Kalau kalian nggak paham, kalian angan-angan aja sendiri. Oh, ternyata mobilitas mobil. Oh, mobil untuk bergerak. Oh, berarti tentang bagaimana proses keadaan geografis untuk saling bergerak. Kesiapsiagaan untuk bergerak. Mobil. Oh, mobil. Mobil itu untuk bergerak. Berarti mobilitas geografis itu bagaimana proses seseorang untuk saling bergerak, saling keadaan geografis di mana orang bisa saling bertegur sapa, saling ketemu, tapi dengan geografis yang mudah. Maksudnya gimana? Kalau geografisnya semakin mudah, semakin mendukung, maka integrasinya akan semakin mudah. Kalau mobilitas geografis atau keadaan geografisnya tidak mendukung, maka integrasinya akan semakin semakin sulit. Akan semakin sulit. Contohnya di mana? Contoh, permasalahan-permasalahan di Papua itu masyarakatnya sering terjadi kesalahpahaman antara satu RT dengan RT yang lain. Nggak RW, tapi RT. Kenapa? Karena mobilitas geografisnya tidak mendukung. Dan bagaimana bisa mendukung antara satu rumah dengan rumah yang lain? Bisa berapa kilo? 1 kilo jaraknya. Itu terjadi di Papua. Maka integrasinya akan semakin susah antara satu RT dengan RT yang lain, apalagi satu RW dengan RW yang lain. Berbeda lagi dengan di Jawa, ketika satu RT lingkupnya ya itu aja, sehingga integrasinya akan semakin mudah. Bagus. Yang keempat, itu ada faktornya yang namanya apa? Kira-kira. Oke, besar kecilnya kelompok. Kalian bisa melihat di buku paket kalian. Besar kecilnya kelompok. Semakin besar masyarakatnya atau semakin banyak masyarakatnya, maka integrasinya akan semakin susah. Tapi kalau semakin kecil masyarakatnya, maka integrasinya akan semakin sulit. Besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok itu semakin banyak masyarakatnya, itu integrasinya akan semakin sulit. Tapi semakin sedikit masyarakatnya, maka integrasinya akan semakin mudah. Betul. Contohnya apa? Katakan di satu desa itu punya sekitar 5.000 penduduk. Di desa yang lain hanya punya 1.000 penduduk. Maka proses integrasi yang semakin mudah di masyarakat yang mana? Oke, betul. Di masyarakat yang hanya memiliki 1.000 penduduk. Begitulah integrasi. Tentang faktor-faktornya ada 4, kita ulangi sekali lagi. Yang pertama ada homogenitas kelompok, yang kedua ada efektivitas komunikasi, yang ketiga ada mobilitas geografi, dan yang terakhir ada apa? Ingat nggak? Tadi yang terakhir baru besar kecilnya kelompok. Oke. Untuk apa yang mempengaruhi dari faktor-faktor tersebut akan kita diskusikan kembali di pertemuan kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.